Selamat datang di channel gue Gus Muhammad. Apa kabar teman-teman para pencari kerja? Apa kabar calo-calo amanah, rekening aman? Udah lama gue nggak pakai kalimat ini di opening video gue ya. Sebelumnya selamat datang di obrolan pulang kerja. Ini channel gue Gus Muhammad. Jadi channel gue ya bahasanya tentang dunia kerja doang. Dan di video gue ingin ngobrolin tentang PT Astra Daihatsu Motor ya. Cuman sebelum gue ngomong panjang lebar terkait tips dan trik lolos interview psikotes Daihatsu, semuanya udah gue bahas di akun YouTube gue ini. Jadi silahkan lo cek aja, cari aja di video-video gue tuh banyak banget yang sudah gue bahas terkait dengan tips trik lolos rekrutmen PT Astra Daihatsu Motor. Dan di video ini gue hanya bikin storytelling atau cerita-cerita doang tentang bagaimana di Daihatsu dan ya sepengalaman gue di Daihatsu. Dan di video ini kemarin gue udah bahas tentang cerita keponakan gue atau saudara gue yang masuk di Daihatsu dengan pengalaman hanya pengalaman di toko sembako bisa kerja di Daihatsu. Sekarang gue ingin bahas lagi tentang pengalaman teman kerja gue yang bekas kasir Alfamart. Jadi bekas kasir Alfamart bisa keterima di Daihatsu, apalagi kalian yang bekas pabrik otomotif, itu nggak menutup kemungkinan. So kayak gimana? Yuk kita bahas setelah yang satu ini. Oke guys, sebelum gue bahas panjang lebar terkait Daihatsu, baru dulu like video ini, baru share video ini dan subscribe yang belum subscribe ya. Semoga yang sudah subscribe cepat dapat bekerja, dimudahkan rezekinya, amin. Terkait dengan Daihatsu tadi gue bahas, yaitu teman gue tadi ya, namanya Daud. Halo Mas Daud, sekarang dia udah jadi karyawan permanen di Daihatsu KP. Kalau teman-teman yang ada kerja di Karawang Hasbling Plant, titip salam buat Mas Daud atau Daud ya. Dia dari Indramayu dan dia sekarang di, kalau nggak salah bagian final, final atau sampai si final, gue lupa. Soalnya udah 2013, udah lama banget ya. Jadi singkat cerita, gue kenal beliau itu ketika di Sunter, karena gue dari BKK Tegal dan dia dari BKK Indramayu. Kita ketemu waktu itu di head office Sunter Daihatsu sana. Jadi kita dipertemukan semua di sana, teman-temannya dari Indramayu, teman-temannya dari Tegal dan sekitarnya ketemu di sana dan ngobrol lah kita, ya kan, namanya sama-sama ikhtiar pengen di Daihatsu dan sama-sama orang baru, anak baru, kita ngobrol situ, cita-cita. Dan ditempatkanlah kita ternyata qadarullah satu Kerawang. Jadi kan ketika kalian dipanggil ke head office itu nggak langsung ditempatin ya waktu itu. Karena waktu itu gue ke AP masih baru. Ke AP itu masih baru, belum ada yang namanya head office-nya di tahun 2013. Jadi waktu itu masih jadi satu dengan Sunter. Nah, termasuk gue pribadi sama si Daud dan teman-teman yang lain juga ke Sunter itu tadi. Dan ketika diumumin gue ditempatnya di mana, ternyata alhamdulillah gue ditempatkan di Karawang Hasbling Plant bersama teman gue si Daud ini. Karena waktu itu gue baru lulus ya, namanya orang baru lulus masih muda, umur 18-19 tahunan, jadi rasa ingin tanya itu gede. Dan gue termasuk orang yang seneng nanya gitu loh. Gue seneng orang yang termasuk orang yang rada kepoan juga. Jadi gue tanya ke dia, "Bang, dari mana?" gitu kan. "Dari Indramayu," segala macam. Gue juga belajar bahasa Sunda dari dia. Dan kita sama-sama ngontrak di daerah Bubulak di Kerawang, di daerah Bypass ya. Karena saat itu dia suka HP harus pakai jemputan yang anak baru. Kalau punya motor boleh sih, cuman gue waktu itu kan baru lulus jadi belum punya motor. Dan si Mas Daud ini atau Bang Daud ini dia dari Kerawang juga, pernah kerja di Kerawang dan ternyata Alfamart Kerawang. Di situ gue sempat pikiran bahwasanya kok bisa ya karyawan Alfamart bisa kerja di Daihatsu. Apakah semudah itu masuk Daihatsu atau bagaimana, gue nggak tahu. Apa mungkin waktu itu lagi butuh banget untuk plan baru di KAP, karena waktu itu kan gue KAP plan baru tuh. Jadi ya keren juga. Ya balik lagi, walaupun beliau bekas kasir Alfamart, atau mungkin ada teman-teman kalian atau kalian mungkin yang belum punya pengalaman kerja sama sekali, itu nggak menuntut kemungkinan lo bisa gabung, join dan bekerja berkarir dengan baik di PT Astra Daihatsu Motor. Kenapa aku bilang gitu? Karena semuanya di training dari awal. So kayak mau beli bakso, beli aja tuh. Gue minum dulu. Jadi di PT Astra Daihatsu Motor itu teman-teman nggak langsung digelandang buat kerja gitu. Jadi lu masuk lu sana kerja, enggak sejahat itu, enggak
Ceroboh itu. Jadi kalian di training dari awal, training safety, namanya dojo ya. Training itu dalam bahasa Jepang namanya dojo. Jadi kalau di Daihatsu training dojo ya berarti dojo assembling, dojo safety dojo, assembling dojo, safety dojo pertama bareng-bareng, dan ketika ditempatkan di departemennya masing-masing, ada dojonya masing-masing, assembling dojo, welding dojo, painting dojo sesuai dengan departemen. Dan gue termasuk yang assembling saat itu, assembling dojo. Dan ya kita di sana diajarin gimana caranya nembak bau, masang skrup dan segala macam, diajarin di Daihatsu from zero to hero, dari nggak bisa sampai mahir. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena sebelum kalian sesuai dengan targetnya Daihatsu, yaitu waktu itu kalau nggak salah 10 baut dalam waktu 30 detik dengan impact atau screwdriver, sampai kalian sebelum kalian bisa sampai segitu ya 10 baut 30 detik itu nggak bakal dilepas ke line produksi. Jadi selama itu juga kalian digembleng di dojo di situ, di assembling dojo. Termasuk gua dan si Mas Daud ini yang bekas kasir Indomaret, kasir Alfamart, sorry. Begitu juga dengan si temen gue yang Pekalongan yang seangkatan juga yang bekas tukang jahit ya, tukang jahit konveksi yang diterima di Daihatsu. Jadi emang Daihatsu itu unik-unik. Bahkan yang paling unik di tahun gue masuk di tahun 2013 itu masih bisa umur 25 tahun. 25 tahun masih bisa diterima di Daihatsu pada saat itu. Beda dengan sekarang. Udah pertanyaannya kenapa bisa dan kenapa sekarang usianya muda-muda yang harus masuk ke Daihatsu, ya balik lagi karena bonus demografi ya. Terkait bonus demografi sudah gue bahas panjang lebar di video gue sebelumnya tentang susahnya cari kerja di tahun 2024. Jadi lu simak aja di sana. Kembali ke Daud. By the way juga dia kerjanya bagus juga. Karena balik lagi ya, sebenarnya kalau gue pribadi nggak kinerja orang itu tergantung dari orangnya itu mau gimana. Nggak peduli dia pengalamannya di mana, nggak peduli dia sukunya apa, nggak peduli dia jenis kelaminnya apa. Kalau pribadinya baik, pekerja keras, pasti semuanya dapat. Kalau dia mau berlatih, kalau dia mau sungguh-sungguh, pasti bisa. Termasuk teman gue ini, si Mas Daud ini, walaupun dia bekas kasih, tapi dia bisa masuk assembling. Guys, assembling, line produksi, konveyor, pabrik mobil, paling cepat sebatas yang gue tahu sampai detik ini itu Daihatsu yang tercepat. 59 detik dalam satu mobil. Coba lu pengen goreng apa tuh? Goreng pisang aja belum bisa. Lu goreng bakwan, goreng tempe semenit belum jadi. Tapi Daihatsu kurang dari semenit jadi satu mobil. Itu kerennya Daihatsu, saking kerennya Daihatsu. Dan yang diambil orang bukan pengalaman di bagian itu. Bahkan lebih uniknya lagi yang gue kaget saat itu, gue produksi, gue assembling, tapi senior-senior gue yang satu angkatan sama gue, senior tuh ada yang umur 24, 25, itu kebanyakan bekas logistik, bekas operator forklift Toyota, masuk di Daihatsu kerja di bagian assembling. Coba itu di luar ekspektasi kita kan. Jadi ya baik lagi, kenapa begitu? Karena Daihatsu siap untuk mentraining kalian from zero to hero, dari 0 sampai mahir. Jadi gak usah khawatir, gak usah hopeless. Gue bakal bisa kerja gak di Daihatsu, gue bisa gak ngikutin intro Daihatsu. Gue yakin pasti bisa kalau kalian punya niat dan keinginan belajar yang sangat kuat. Tapi kalau kalian masih malas, masih manja, sampai kapanpun gak akan pernah bisa. Ujung-ujungnya paling kabur. Jadi ya, sebelum kalian masuk, sebelum kalian berangkat, pastikan niat itu harus ada dan rasa ingin belajar yang sangat kuat harus lo tumbuhkan dalam diri kalian. Itu kunci paling paling dasar untuk bertahan di Daihatsu. Paling itu aja yang bisa gue bahas di sini. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau ada yang benar ya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan diambil. Kalau ada salah datang dari gue minta maaf. Gue Agus Muhammad sekali lagi. Paling kalau ada teman-teman yang mau bikin CV lamar kerja PDF, lu bisa DM aja ke TikTok gue, bukan DM TikTok ya, komen di kolom komentar YouTube. Nanti kita bisa bahas untuk biaya segala macamnya. Gue Agus Muhammad, sorry banget nggak bisa lama-lama. Semoga teman-temannya masih off job, yang belum dapat kerja, Allah beri kemudahan untuk bisa cepat dapat kerja. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah rahmati kita, dan semoga Allah mudahkan segala mimpi dan ikhtiar kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan follow, subscribe akun gue Agus Muhammad. See you guys.